lagi ya. Ini baru berapa ini? Baru 5. Ya, boleh off kan kameranya, Nak. Sambil tunggu temannya dulu ya. Udah masuk Naila, Bu. Hah? Udah masuk Naila, Bu. Kenapa? Nggak bagus keinginannya, Bu. Naila yang lagi di rumah sakit. Naila yang itu kelas 7 Bu. Oh iya. Tidak, tunggu dulu. Yang mana Citra ini sama Taufik? Mana lagi temannya yang lain? Gimana itu bersuara ayamnya, Dek? Siapa itu? Nanti kalau Ibu menjelaskan materi, dimatikan mikrofonnya, Dina. Iya, Bu. Ya, halo? Ke kantor ya, Bu? Mana yang lain? Apakah PPT Ibu terlihat? Terlihat, Nak? Ya, Bu. Terlihat? Ya, Bu. Ya, Bu. Ya, Bu. Kita mulai ya. Sudah ada semua? Sudah bergabung semua? Masih ada yang belum? Masih ada yang belum, Bu. Oke, sembari menunggu temannya. Sudah makan siang semua? Sudah. Sudah, Bu. Ada yang sudah vaksin? Habis vaksin tadi? Bu Suhaili Ya, Bu. Bagaimana perasaannya? Vaksin kedua ya?
Iya, Bu. Iya, Bu. Siapa ya yang belum masuk ini? Taufik sudah ada? Taufik sudah hadir? Hadir Bu. Fahri? Maaf Bu kalau mengganggu namanya Bu, nggak bisa aku ganti. Iya. Fahri sudah ada? Ayo, siapa lagi? Kita baru 7 orang ini. Kelompok 1. Ibu bacakan kelompok 1. Semua sudah hadir? Bu, Ya. hari ini ada yang tidak bisa connect Bu. Pakai Siapa? kuning dulu. Siapa yang belum? Citra sama Fahri Bu. Citra. Citra sudah ada? Hah? Bertanya kok. Citra sudah ada? Citra belum masuk? Kita bergabung Bu, nah loading Bu. Nggak bisa Bu, begini Bu. Hah? Begini. Minta bergabung Bu. Jadi. Mana gitu anunya? Linknya bukan juga link di mana? Yang lima. Ingat. Tapi Itu banyak. Citra saya kirim linknya. Yang lain bisa? Bisa ya? Bisa, Bu. Citra dicoba lagi mungkin jaringannya. Bu, saya nanti baca kesimpulannya, Bu. Ya. Di mana tuh ada ayamnya? Bu, saya nanti baca kesimpulannya, Bu. Iya. Lili sudah hadir ya? Hadir, Bu. Yang lain yang belum siapa lagi? Ya ini. Nah. Bu, nggak bisa Udah jadi kau Dia udah bilang Citra sama Fahri Bu. Kenapa? Nggak bisa pikir dia bilang Citra sama Fahri Bu. Nggak bisa pikir dia masuk Bu. Belum bisa masuk. dia nih minta bergabung Bu, tapi dia bisa Bu. Apa yang muncul? Tuh, bicara kok Fahri. Minta bergabung Bu, kayak loading Bu begitu. Oh, mungkin jaringannya. begitu, Bu. Coba keluar dulu, buka ulang lagi. Mungkin jaringannya. Jadi login ulang kau ya? Iya, login ulang, langsung klik linknya di WA. Yuk, selalu. Pakai laptop, handphone ini. Laptop Bu. Laptop Bu. Laptop, Bu. Ada dari ini kok, Fahri? Saya kirim Citra di WA-nya. Iya, Bu. Tapi gak ada. Kirim ulang ke dia. Gimana?
Sudah? Bu, tidak bisa bu. Batunya itu sama si Loris bu. Rodin semua. Masih ada yang mau bergabung? Minta bergabung Miki bu, tapi ini masih loading bu. Yang link yang baru itu. Ya bu, sudah nih bu. Kenapa nggak bisa? Ini di yang mau bilang bu, nah tidak bisa lagi bu. Masuk, Citra? Oh, masuk bu. Masuk gak? Iya Sudah? masuk. Sudah ya? Fahri Bu. Siapa? Masih Fahri masuk. sudah. Fahri sudah. Belum masuk ke kamu Bu. Masuk Ibu ke Fahri. Masuk Pak Hari masuk nih. Oh iya. Sudah? Sudah ya? Ya Bu. Ya. Oke, kita mulai lah. Ibu rekam sekarang ya. Halo? Suara ibu terdengar? Udah bu. Ya, kita mulai pembelajarannya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bisa dinyalakan kameranya nak? Ibu mau lihat ekspresinya hari ini. Apakah semua masih semangat? Semangat semua ya? Ya. Jadi, bagaimana? Semua sehat? Sehat semua? Alhamdulillah. Hari ini, sebelum memulai pembelajaran, Ibu minta kita berdoa dulu. Siapa yang memimpin doa? Ya, silakan Lili Gulbiansi dipimpin temannya untuk berdoa dulu. Sebelum memulai pelajaran ini, mari kita membaca doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi sidni ilma warasukani fahma, ya Allah tambahkanlah kepadaku ilmu dan berilah aku pengertian yang baik. Amin. Ya, terima kasih banyak Lili telah membimbing teman-temannya hari ini untuk berdoa. Semoga apa yang kita lakukan hari ini menjadi berkah dan dimudahkan segalanya. Amin. Nah, Ibu sudah membagikan link absensi di grup WA. Semua sudah mengisi? Sudah Bu. Ya, sebentar Ibu cek ya. Nah, masih ingat pelajaran kita sebelumnya? Materi apa ya? Aljabar dan Bu. Ya, aljabar, unsur-unsur aljabar. Unsur-unsur aljabar itu ada apa saja? Ada koefisien, variabel, apa lagi? Konstanta, lupa. Kita juga sudah belajar tentang penjumlahan dan pengurangan aljabar. Coba lihat materi yang ada terlihat PPT-nya Ibu? Ya, di situ ada soal, tuliskan bentuk aljabar yang hilang dari setiap lingkaran kosong berikut. Ini materi yang lalu yang telah kita pelajari. Ini materi tentang penjumlahan dan pengurangan aljabar. Ada yang bisa? Ada yang bisa jawab berapa nilai di sini? 5 dikurang 2x ditambah dengan 4 ditambah dengan 6x. Berapa kira-kira nilainya? 5 kita tambahkan dengan 4, nilainya berapa? Ada yang bisa?
Saya Bu. Ya, berapa? Berapa nilainya? 1 tambah 4x Bu. Berapa? 1 tambah 4x Bu. 1 ditambah 4x Bu. benar nggak sih? 5 ditambah 4 berapa ini? 9 ya? Nah, koefisiennya 9. Kemudian negatif 2x tambah 6x nilainya adalah positif 4x. Jadi jawabannya adalah 9 ditambah dengan 4x. Yang satu berapa nilainya? 4 tambah 6x dikurang dengan 2 kurang 3x berapa nilainya kira-kira? 4 kurang 2 berapa ini? 4 kurang 2? Masa? 4 kurang 2 enggak bisa. 4 kurang 2 berapa? 2 Bu. 2. 6x dikurang 3x berapa nilainya? 6 dikurang 3 berapa? 3 Bu. Ya, jadi nilainya adalah 3x. Terus hasil akhirnya bisa ya? Bisa enggak? Bisa Bu. Bisa Bu. Bisa. Ini motivasi belajar kita hari ini. Jika kalian sedang ini motivasi belajar tentang penjumlahan dan pengurangan aljabar, kemudian tentang perkalian dan pembagian aljabar. Ini sudah sekan. Jika kalian mau jadi arsitek, mungkin matematika akan menjadi hal yang sama pentingnya, misalnya palu dan paku. Ketika kalian akan melakukan sebuah proyek perbaikan rumah, kita juga butuh matematika ya. Tentu hal pertama yang harus kalian ketahui adalah cara mengukur dan menghitung. Kemudian yang kedua, mengukur luas lahan perkebunan. Kita bisa mengukur luas lahan perkebunan, luas taman, dan lain-lain. Kemudian yang ketiga, ingin menutup dinding dengan wallpaper atau cat. Akan lebih baik jika kalian mengetahui cara menghitung luas permukaan dinding, sehingga kalian bisa menentukan berapa banyak jumlah cat yang diperlukan. Bisa ya? Coba nak kameranya dinyalakan semua. Ibu mau lihat ekspresi wajahnya hari ini. Nyalakan kameranya. Apa Citra tidak bergabung ya di grup ini? Citra bergabung? Bu, laptopnya Kak Tufi Bu nggak bisa connect di laptopku Bu. Tapi Taufik bisa. Bisa Bu. Kalau yang sama kayak anuku sama Pak Hari Bu kayak maksudnya muncul 4 orang di dalam Bu. Oh gitu. Lari ke rumah Tufi gara-gara ini Bu. Nah, oke anak-anak, hari ini materi kita adalah perkalian dan pembagian bentuk aljabar. Materi sebelumnya kita sudah belajar ya tentang penjumlahan dan pengurangan bentuk aljabar. Sekarang kita belajar tentang perkalian dan pembagian bentuk aljabar. Sebentar Ibu jelaskan seperti apa perkalian dan pembagian bentuk aljabar. Nah, ini model pembelajaran kita hari ini. Yang pertama itu orientasi peserta didik terhadap masalah. Jadi nanti Ibu akan menampilkan satu permasalahan. Di situ kita simak bersama-sama. Kita akan selesaikan secara bersama-sama. Kemudian mengorganisasikan peserta didik untuk belajar. Sebentar Ibu akan bagi kelompok. Kelompoknya sudah ada ya? Sudah tahu semua kelompoknya? Ya Bu. Ya, kelompoknya sudah tahu semua. Kita nanti bekerja secara berkelompok. Kemudian kalian akan menyelesaikan LKPD yang telah Ibu bagikan di WhatsApp grup. Kalian berdiskusi di WhatsApp grupnya masing-masing, menyelesaikan LKPD-nya. Setelah itu kalian akan diminta untuk mempresentasikan hasil LKPD-nya. Setelah itu kita akan menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. Paham ya? Jadi sebentar kita akan
bekerja berkelompok menyelesaikan LKPD. Bisa? Paham nggak? Dinyalakan kameranya. Nah, penilaian yang Ibu lakukan ini ada 3. Yang pertama aspek sikap. Yang dinilai di aspek sikap itu berdoa sebelum belajar, kemudian tawadu atau tidak sombong, kemudian sikap sosial, aktif dalam kerja kelompok, membantu teman yang masih kesulitan, kemudian saling membantu. Jadi di dalam kelompok nanti kita saling membantu ya. Di dalam kelompok kita saling membantu. Kemudian penilaian yang kedua yaitu pengetahuan. Teknik penilaiannya tes tulis. Jadi di akhir pembelajaran nanti Ibu akan kasih tes tulis yang bisa kalian selesaikan di rumah. Nanti jawabannya kalian kirim ke link yang telah Ibu bagikan. Bentuk instrumennya uraian. Ada soalnya ada 4 nomor. Ada 4 nomor. Kemudian penilaian yang ketiga adalah keterampilan. Teknik penilaiannya unjuk kerja, bentuk instrumennya lembar penilaian presentase. Jadi ini keterampilan yang Ibu nilai sebentar itu nilai kerja kelompoknya. Keaktifannya di dalam bekerja dalam kelompok, kemudian hasilnya dalam menyajikan atau mempresentasikan hasil kelompoknya. Terus yang kedua, nah ini kompetensi dasar kita hari ini, yaitu perkalian dan pembagian bentuk aljabar. Ada yang bisa membaca kompetensi dasarnya? Dila bisa nak baca kompetensi dasarnya? Menjelaskan bentuk aljabar dan melakukan operasi pada bentuk aljabar. Penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan bentuk aljabar dan operasi pada bentuk aljabar. Ya. Jadi ini kompetensi dasar kita hari ini. Kita akan menjelaskan bentuk aljabar dan melakukan operasi pada bentuk aljabar. Operasi bentuk aljabar, penjumlahan dan pengurangan kan telah kita selesaikan ya pada pertemuan sebelumnya. Ayo kan nyalakan kameranya, nak. Jangan dimatikan kameranya ya. Dinyalakan kameranya Lili, Nur Multasan dan ketiga lainnya. Dinyalakan kameranya Pertiwi, Natasha. Ya. Terus masalah kompetensi dasar yang kedua, menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan bentuk aljabar dan operasi pada bentuk aljabar. Ada 2 ya kompetensi dasarnya. Kemudian tujuan pembelajaran kita hari ini. Nah ini tujuan pembelajaran kita hari ini. Nah ini dia. Setelah melaksanakan proses pembelajaran dengan menggunakan model problem basic learning melalui aplikasi online, Google Form, Google Meeting, WhatsApp Group, peserta didik dapat melakukan operasi perkalian pada bentuk aljabar. Kemudian tujuan pembelajaran yang kedua, setelah melaksanakan proses pembelajaran dengan menggunakan model problem basic learning melalui aplikasi online, Google Form, Google Meeting, peserta didik dapat melakukan operasi pembagian pada bentuk aljabar dengan benar. Kemudian yang ketiga, setelah melaksanakan proses pembelajaran dengan menggunakan model problem basic learning melalui aplikasi online, Google Form atau Google Meeting, peserta didik dapat memecahkan masalah kontekstual dengan operasi bentuk aljabar dengan jelas. Jadi, tujuan pembelajaran kita hari ini ada 3. Kita diharap mampu menyelesaikan soal-soal operasi perkalian pada bentuk aljabar. Yang kedua, menyelesaikan operasi pembagian pada bentuk aljabar. Kemudian kita bisa memecahkan masalah kontekstual dengan operasi pada bentuk aljabar. Ya. Kemudian selanjutnya, nah ini mata konsepnya
Peta konsep dari operasi aljabar, saya ingatkan sekali lagi, operasi aljabar itu yang dibahas untuk tingkat dasar kelas 7 itu ada 4. Ada penjumlahan, ada pengulangan, ada perkalian, dan pembagian. Kita telah menyelesaikan penjumlahan dan pengurangan. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang perkalian dan pembagian. Operasi aljabar itu terdiri atas bentuk verbal dan bentuk simbolik. Bentuk simboliknya itu 4, penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Itu peta konsepnya. Kemudian ya, ini memahami tentang materi perkalian aljabar. Nah, silakan dibaca. Permasalahan sehari-hari yang berkaitan dengan perkalian bentuk aljabar sering sekali kita jumpai di kehidupan nyata. Permasalahan yang kita jumpai diantaranya dalam kegiatan jual beli, produksi, dan luas lahan atau luas tanah. Ya, jadi ada transaksi jual beli yang biasanya di pasar, kemudian produksi, dan luas lahan tanah. Paham nak? Sampai di sini paham? Paham ya? Ya, Bu. Nyalakan kameranya biar wajah cantiknya kelihatan nak. Nah, Ibu, ini mikrofonnya Ayu Lestari dimatikan mikrofonnya, kameranya dinyalakan ya. Ini ilustrasi yang pertama. Silakan kalian baca-baca dulu, kita selesaikan bersama. Coba dilihat ilustrasi yang pertama. Ilustrasi yang pertama ini Pak Yoga adalah warga Kota Malang. Beliau mempunyai lahan untuk dijadikan kebun apel. Jadi dia punya lahan yang ingin dijadikan kebun apel. Lahan tersebut berbentuk persegi dengan panjang sisi X tambah 5 meter. Kemudian tentukan luas lahan Pak Yoga dalam X. B. Jika X sama dengan 10, maka berapakah luas lahan Pak Yoga? Nah, ada kira-kira? Kamera jangan dimatikan ya nak. Ayo Lestari, yang lain nyalakan kameranya nak. Kamera jangan di-off-kan. Silahkan diperhatikan di depan. Apa PPT Ibu terlihat? Jelas nak? Kecil? Ya, Bu. Bisa dibaca? Jelas. Bisa, Bu. Bisa ya? Bisa, Bu. Ya, silakan dilihat. Ini ada penyelesaiannya. Ibu buka. Ini ada tadi ilustrasi. Ini ada ilustrasi yang pertama. Ada kebunnya berbentuk persegi dengan panjang sisi tambah 5. Yang ditanyakan adalah tentukan luas lahan Pak Yoga. Ibu tanya dulu kok, kalau persegi apa rumus luas, mencari luasnya? Mencari luas persegi apa? Sisi kali? Di SD pernah ya? Luas persegi, menghitung luas persegi sama dengan sisi kali Isi. sisi. Tadi panjang sisinya sudah ada, yaitu X tambah 5. Ya. PPT Ibu terlihat? Terlihat nak? Ya, Bu. Ya. Ya, Bu. Dibuka, Ibu ulang dulu. Ini sisi kali sisi, sisinya X tambah 5, kita kalikan dengan X tambah 5. Coba diperhatikan materinya nak. X dikalikan dengan X itu nilainya X pangkat 2. X kali X ya. X kita kalikan dengan X, nilainya X pangkat 2, ditambah 5 kali X, 5X. Kita tambahkan lagi yang ini. 5 dikali X, jawabannya 5X. 5 dikali dengan 5, nilainya adalah 25. 5, 25. Ini
menyederhanakan suku sejenisnya, ada dua suku yang sejenis, yaitu 5X dengan 5X. Karena dia sejenis, maka kita jumlahkan. Nilainya adalah X pangkat 2 ditambah dengan 10X ditambah dengan 25. Jangan matikan kameranya ya, Nak. Nah, sekarang jika luas lahan Pak Yoga itu adalah 10, maka X kita ganti dengan 10. 10 ditambah 5 sama dengan 15. Tadi dikatakan jika X kita substitusi dengan 10, maka nilainya 10 tambah 5 itu 15. Kita tinggal cari luas perseginya. Luas persegi itu adalah sisi kali sisi. 15 kali 15 sama dengan 225. 200. Jadi luas lahan Pak Yoga jika panjang sisinya 15 cm yaitu 225 meter persegi. Paham ya? Ada yang mau ditanyakan, Nak, dari soal ini? Tadi panjang sisinya X tambah 5. Karena bentuk kebunnya Pak Yoga adalah persegi, maka kita cari luasnya. Luas persegi adalah sisi kali sisi. X tambah 5 dikalikan dengan X tambah 5, nilainya X pangkat 2 ditambah dengan 10X ditambah dengan 25 meter persegi. Ada poin B. Katanya jika X itu kita ganti dengan 10, kita substitusikan ke persamaan X tambah 5, 10 tambah 5 itu nilainya 15. Jadi luas lahan Pak Yoga 15 kali 15 yaitu 225 meter persegi. Paham ya? Ya, sekarang nah ini ilustrasi kedua. Silakan dibaca-baca dulu. Nanti sempat ada yang bisa memaparkan. Coba dilihat ilustrasi kedua. Silakan dibaca. Ada yang mau baca soalnya? Ayo Lestari, silakan dibaca soalnya. Jelas PPT-nya, Nak? Ya, silakan dibaca. Pak Idris memiliki kebun jeruk berbentuk persegi dan Pak Johan mempunyai kebun jeruk berbentuk persegi panjang. Ukuran panjang kebun jeruk Pak Johan 20 meter, lebih dari panjang sisi kebun Pak Idris. Sedangkan lebarnya 15 meter, kurang dari panjang sisi kebun Pak jeruk Pak Idris. Jika diketahui dua luas kebun Pak Idris dan Pak Johan adalah sama, maka tentukan luas kebun jeruk Pak Idris. Ya. Yang lain paham maksudnya? Paham, Nak? Maksudnya di sini ada dua. Yang pertama, Pak Idris ini memiliki kebun jeruk berbentuk persegi. Masih ingat tadi mencari luas persegi apa? Rumusnya mencari luas persegi? Sisi kali sisi. Ya, sisi kali sisi. Kemudian Pak Johan mempunyai kebun jeruk berbentuk persegi panjang. Ada yang tahu cara mencari luas persegi panjang? Bila luas persegi panjang? Panjang kali lebar. Panjang kali lebar ya. Kemudian ukuran panjang kebun jeruk Pak Johan 20 meter, lebih dari panjang sisi kebun Pak Idris. Jadi ini 20 meter bukan panjang keseluruhannya ya. Panjangnya itu hanya 20 meter lebihnya. Kemudian sedangkan lebarnya 15 meter, kurang dari panjang sisi kebun jeruk Pak Idris. Jika diketahui kedua luas kebun Pak Idris dan Pak Johan adalah sama, maka tentukan luas kebun jeruk Pak Idris. Nah, kita simak penyelesaiannya. Nah, ini tadi Ibu sudah jelaskan bahwa mencari luas persegi itu rumusnya adalah sisi kali Sisi. kali sisi. Ini kebun jeruk Pak Idris panjang sisinya adalah X.
Kemudian kebun jeruk Pak Johan, karena tadi 20 lebihnya, jadi X kita tambahkan dengan 20 dan lebarnya kita kurangkan dengan 15. X dikurang dengan 15. Ini. Panjang sisi kebun jeruk Pak Idris adalah X, maka panjang sisi kebun jeruk Pak Johan bisa kita tuliskan dengan X tambah 20 dan lebarnya X kurang 15. Kita perhatikan gambar. Di sini ada dua gambar, ada gambar persegi dan persegi panjang. Kita misalkan itu adalah kebun Pak Idris dan Pak Johan. Nah, luasnya panjang kali lebar. Ini untuk persegi panjang ya. Panjangnya X tambah 20, kita kalikan dengan X kurang 15. Sama yang pertama. X kita kalikan dengan X, nilainya X pangkat 2 atau X kuadrat. X dikalikan dengan negatif 15X, nilainya adalah negatif 15X. Tambah 20 kali X, berapa nilainya? 20 kali X, 20X. Kemudian positif kali negatif, jawabannya adalah negatif. 20 kali 15 sama dengan 300. Kita jumlahkan lagi suku yang sejenisnya, yaitu negatif 15X ditambah dengan 20X, jawabannya adalah positif 5X. Jadi hasilnya adalah X pangkat 2 ditambah 5X kurang 300 satuan luas. Sampai di sini dipaham? Dipaham nah? Luasnya kan panjang kali lebar ya, persegi panjang kan ya? Panjang kali lebar. Panjangnya X tambah 20, lebarnya X dikurang dengan 15. X kali X pangkat 2. Ini dipaham ya? Kemudian luas jeruk kebun Pak Idris sama dengan luas kebun jeruk Pak Johan. Karena luasnya sama, maka X kuadrat itu sama dengan X. Kita selesaikan sehingga kita mendapatkan nilai X sama dengan 60. Dari 300 dibagi dengan 5. Ya, X pangkat 2 dikurang X pangkat 2 itu nilainya 0. 5X dikurang 300, kita alihkan 5X, tersisa X sama dengan 300 bagi 5 atau 60. Jadi kebun jeruk Pak Idris adalah X pangkat 2. Kita substitusi nilai X sama dengan 60. 60 pangkat 2 sama dengan 3.600. Bisa? Ibu sekali lagi ulangi untuk perkalian dan pembagian. Kalau pembagian itu yang kita bagi itu adalah koefisiennya. Kita cari dulu faktor-faktornya. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan, nak? Paham? Paham semua? Bisa? Kita lanjutkan ke diskusi kelompok. Ya Bu. Semua sudah punya LKPD-nya? Sudah, Ibu, tunggu, Ibu stop share. Ibu tampilkan LKPD-nya, Ibu jelaskan sedikit sebelum kalian lanjut ke diskusi kelompok. Tunggu ya. Nyalakan kameranya, nak, semua dinyalakan kameranya. Citra Amalia, Nurul Tasang, nyalakan kameranya, nak. Sebentar Ibu tampilkan LKPD-nya. Semua sudah bergabung di grup ya? Fahri tidak ikut, Bu. Fahri tidak ikut. Kenapa Ibu Fahri? Tidak bisa ke dia masuk, Bu. Oh. LKPD terlihat LKPD-nya, nak? Ya, Bu. Oh, enggak ya? Tunggu. Tunggu ya, tunggu. Ibu ini.
Di LKPD-nya ada berapa soal ya? 3 ya? Sudah tahu semua kelompoknya? Sudah tahu nggak? Ah? Iya, Bu. Ibu tampilkan soalnya. Ya Bu. Ini soalnya, silahkan kalian diskusi. Ibu jelaskan sedikit. Soalnya terlihat? Iya. Terlihat soalnya ya? Ya, Bu. Nah ini, coba lihat, Ibu. Nah ini soalnya. Nah, ada yang mau baca? Citra? Bisa dibaca soalnya, nak? Aktivitas 1, ini operasi perkalian bentuk aljabar satu suku dengan, coba dilihat soalnya. Misalkan di dalam sebuah kantong terdapat 10 apel, 7 jeruk, dan 1 mangga. Lalu dari kantong tersebut diambil 3 jeruk, 4 apel sebanyak 2 kali. Jadi dia mengambil apel dengan jeruk itu dari jeruk dan mangga ya. Dia mengambil jeruk dan mangga dari kantong itu diambil sebanyak 2 kali, Bu. 2 kali. Kemudian kantong itu ditambah lagi isinya dengan 2 apel dan 1 mangga. Dia menambahkan sebanyak 3 kali. Kira-kira berapakah isi kantong itu? Ini bisa diselesaikan? Silakan diskusi dengan teman kelompoknya ya. Ya, Bu. Ya, Ibu tampilkan untuk kelompok aktivitas yang kedua. Untuk aktivitas kedua ini. Nah, ini. Ini aktivitas kedua ini untuk kelompok 2. Siapa kelompok 2? Lili Kelompoknya ya? Fahri, Bu. Ya, Fahri. Siapa selain Fahri? Lili? Lili kelompok berapa, nak? Kelompok 2, Bu. Ya, silakan dibaca Lili kelompok 2. Lili. Sebuah persegi panjang dipotong menjadi 4 bagian dengan ukuran seperti gambar di samping. Ya. Secara aljabar luas daerah yang diarsir. Buktikan dengan cara menjabarkan apakah hasil yang didapat itu benar. Ya, Ibu paham maksudnya ini? Jadi maksudnya di samping ini ada bentuk persegi. Persegi panjang dipotong menjadi 4 bagian. Jadi luas daerahnya itu menjadi 4. Ada luas 1, 2, 3, dan 4. Nyatakan secara aljabar luas daerah yang diarsir. Kemudian bagian B, buktikan dengan cara menjabarkan apakah hasil yang didapat itu benar atau sama. Jadi panjang ini ada AB-nya, ada 4 luas ya, ada 4 ruang. Paham nak? Paham ya? Nah kita bahas soal yang ketiga. Nah ini, siapa yang mau buat kelompok 3? Taufik, Muhammad Taufik Ismail, kelompok 3. Ya Bu. Bisa dibaca soalnya? Tentukan Bisa Bu. hasil dari Bu, bentar Bu. Tentukan hasil dari 2x pangkat 2 tambah 7x kurang 15 ya. dibagi x tambah 5. Ya, ini pembagian aljabar. Ibu sudah jelaskan juga, Ibu sudah bagi bahan ajarnya. Di bahan ajar itu ada contoh-contohnya. Bisa ya, silakan kalian berdiskusi dengan kelompoknya masing-masing melalui WhatsApp grup ya. Ya Bu. Ya, sebentar Ibu pantau di WA grup. Oke? Ya, silakan nak, silakan bergabung. Kamera tetap di-on-kan. Silakan ambil WhatsApp grup, bergabung di WA grup. Sebentar, salah satu di antara kalian harus mempresentasikan hasil diskusinya ini. Paham ya? Ya, Bu. Ya, kameranya dinyalakan. Ya, silakan nak, diskusi dulu.
Sepertinya Fahri masih bermasalah ya. Iya Bu. Ya, silakan diskusi kelompok sebentar Ibu sajikan hasil diskusi kelompoknya. Silakan diskusi Nak. Kalau ada yang kurang dipaham, silakan bertanya dengan Ibu. Untuk kelompok 1, Ibu stop sharing, Ibu ini bagikan ini di kelompok 1. Silakan bergabung ya. Kelompok 1 di Ketua Islam Citra Amalia. Kelompok 2 karena Fahri belum bisa bergabung, Ibu ambil alih ke Lili ya. Siapa tadi? Oh Dila ada ya? Dila ada? Mana Dila? Dila? Dila gabung ke kelompok 2 ya? Kelompok 2. Ya Dila? Ayo Lestari nyalakan kameranya Nak. Kelompok 3 di sini, Bu. Iya, karena Muhammad Fahri belum bergabung, kita alihkan ke kelompok 2 ya Dila. Dila dipantau WA-nya Nak, dipantau WhatsApp grupnya. Jika ada yang tidak dipahami, saling membantu ya. Kan ini LKPD Ibu sudah bagikan, tinggal kalian cocok-cocokkan saja jawabannya. Atau jika ada yang berbeda jawabannya, silakan kalian diskusikan dulu. Ya. Bagaimana kelompok 1 Citra? Masih? Ya Bu. Bagaimana Citra? Sudah Citra? Ya Bu. Sudah selesai kelompoknya? Sudah Bu. Bisa dipresentasikan Nak? Bisa Bu. Ya, kita coba. Jadi kelompok yang lain sementara Citra Amalia mewakili kelompok 1 mempresentasikan hasilnya. Kelompok 2 dan 3 silakan diamati. Jika ada yang berbeda dengan jawabannya, boleh kalian ajukan pertanyaan. Ya? Ya. Silakan Nak, Citra. Bentar Bu. Ya.
Citra bisa? Citra? Bisa presentasi nak? Yang panah atas ya, yang ada panah kotak persegi, ada tanda panah ke atas, itu kita klik, filenya dibuka. Citra bisa? Nggak mau terbuka filenya, Bu. Terbuka ya? Coba kirim di WA biar ibu yang tampilkan. Di WA ibu kirim, di WA kirim ya. Ayo dicoba nak, lebih bagus kalau kita presentasi sendiri. Nggak bisa Citra, dibuka, filenya dibuka dulu nak, filenya dibuka dulu, terus kita presentasi. Hah? Nggak muncul yang di yang itu, Bu, tampilkan, Bu. Nggak mau muncul yang di yang kayak kemarin kita ajarkan, Bu. Oh, nggak bisa. Kalau gitu ibu tampilkan saja ya. Bu. Ya silakan nak. Misalnya di dalam sebuah kantong terdapat 10 apel, 7 jeruk, dan 1 mangga. Lalu dari kantong tersebut diambil 3 jeruk, 4 apel sebanyak 2 kali. Selanjutnya, kantong itu ditambahi isinya dengan 2 apel dan 1 mangga sebanyak 3 kali. Berapakah isi kantong itu? Penyelesaian. Langkah pertama, apel sama dengan A, jeruk sama dengan J, mangga sama dengan M. Langkah kedua, ubah ke dalam bentuk aljabar. Dalam sebuah kantong terdapat 10A, 7J, dan 1M. Lalu dari kantong tersebut diambil 3J tambah 4A sebanyak 2 kali. Kantong tersebut ditambahi isinya sebanyak 2A tambah 1M sebanyak 3 kali. Tuliskan bentuk matematikanya. Persamaan pertama, 10A ditambah 7J ditambah M. Persamaan kedua, 3J tambah 4A kali 2 sama dengan 6J tambah 8A. Persamaan ketiga, 2A ditambah 1M dikali 3 sama dengan 6A tambah 3M. Langkah keempat, jumlahkan ketiga persamaannya. Persamaan 1 dikurang persamaan 2 ditambah persamaan 3. 10A ditambah 7J ditambah 1M dikurang 6J tambah 8A tambah 6A tambah 3M sama dengan 10A dikurang 8A tambah 6A tambah 7J kurang 6J tambah 1M tambah 3M sama dengan 8A ditambah 1J tambah 4M. Jadi isi dalam kantong tersebut ada 8 apel, 1 jeruk, dan 4 mangga. Iya, itu hasil persentase dari kelompok 1. Coba kita kasih tepuk tangan dulu untuk kelompok 1. Ya, tepuk tangan untuk kelompok 1 diwakili sama Citra Amalia ya.
Bu. Bagaimana dengan kelompok 2 nak? Apakah hasil yang kalian dapatkan sama? Apa yang kalian dapatkan itu sama? Ada yang berbeda nilainya? Kelompok 2, Lili, apakah nilainya aktivitas 1 sama jawabannya? Apakah sama? Sama, Bu. Sama. Kelompok 3, apa nomor satunya sama nak? Nomor 1 tadi Citra Amalia mendapatkan dalam kantong itu ada 8 apel, 1 jeruk, dan 4 mangga. Coba dilihat penyelesaiannya, apakah ada yang kurang dipahami? Ibu ulangi kembali. Nomor 1 itu ada 10 apel, 7 jeruk, dan 1 mangga. Dari kantong itu diambil 3 jeruk, 4 apel sebanyak 2 kali. Makanya di sini dikali 2 ya, sebanyak 2 kali. Kita kali 2, 3J ditambah 4A kali 2. 3 kali 2 nilainya 6J, 4A kali 2 nilainya 8A. Ini perkalian aljabar dengan suku 1. 2A dikali 3 nilainya 6A, M kali 3 nilainya adalah 3M. Nah, kenapa persamaannya kita kurangkan? Karena tadi dia masukkan jeruknya 10 apel, 7 jeruk, dan 1 mangga. Kemudian dia ambil 6 jeruk, dia ambil dari kantongannya, berarti dia dikurangi 6 jeruk tambah 8 apel. Lalu dia masukkan lagi 6 apel ditambah dengan 3 mangga. Nah, ini kita jumlahkan yang sejenisnya saja. Jadi sudah benar jawaban dari Citra bahwa jumlah di dalam kantongan yang tersisa adalah 8 apel, 1 jeruk, dan 4 mangga. Paham ya? Paham. Nah, sekarang ada lagi kelompok, siapa lagi yang mau presentasi ini? Kelompok 2. Siapa yang mau presentasi kelompok 2? Mana kelompok 2? Kelompok 2? Atau kelompok 3 dulu nih? Muhammad Taufik kelompok berapa nak? Muhammad Taufik? Kelompok 2 siapa yang mau presentasi? Pertiwi? Dila? Dila bisa? Belum selesai. Muhammad Taufik, nomor 3 Muhammad Taufik bisa? Bisa, Bu. Coba dipresentasikan. Kita tunggu jawaban nomor 3. Jadi sembari kelompok 3 menyelesaikan LKPD-nya, kelompok 2 silakan selesaikan dulu nak diskusi kelompoknya. Sebentar kita selesaikan, kita tampilkan lagi. Ibu harap semua kameranya dinyalakan. Ayu Lestari, Pertiwi, Nurul Tasam. Ya, ini jawaban dari kita dengarkan dari Taufik. Tentukan hasil 2 pangkat 12 dibagi X tambah 5. Penyelesaian. Langkah-langkah kegiatan. 1. Ubahlah 2X pangkat 2 tambah 7X kurang 15 dibagi X tambah 5 menjadi bentuk berikut. X tambah 5 Ya. 2X pangkat 2 tambah 7X kurang 15. Iya, itu kita sudah ubah. Iya, itu sudah diubah bentuk perkaliannya, bentuk pembagiannya dari pembagian biasa ya. Ya, langkah keduanya nak. 2. Lakukan pembagian pada 2X pangkat 2 dengan X. Tuliskan hasilnya di bagian atas. X tambah 5, 2X pangkat 2 tambah 7X kurang 15. Yaitu Dengan 2X. 2X pangkat 2 kita bagikan dengan X, nilainya 2X. Jawaban sudah benar. Terus lanjut langkah ketiga. 3. Kalikan 2X dengan X tambah 5. Ya, Tuliskan hasilnya di bawah.
2x pangkat 2 tambah 7x kurang 15. Iya. Kemudian kurangkan Iya. x tambah 5 ditambah 7x kurang 15. Yang keempat, nak, silakan dibaca. Yang keempat, langkah keempat. Lakukan pembagian lagi pada negatif 3x kurang 15 dengan x tambah 5. Tuliskan hasilnya di bagian atas. Itu dikali ya, dikali dari atas ya, 3 kali x tambah 5 itu negatif 3x kurang 15. Langkah kelimanya, 5 kalikan negatif 3 dengan x tambah 5. Tuliskan hasilnya di bawah. Negatif 3x kurang 15. Kemudian kurangkan. hasil akhirnya adalah 2x negatif 3 Bu. kurang 3 atau 2x negatif 3 ya. Oke, ada jawaban yang lain? Apakah kelompok 1 dengan 2 sama nilainya sama, nak? Apakah sama nilainya? Sama, Bu. Sama ya. Bagaimana dengan kelompok 2? Sudah selesai, Dila? Kelompok 2? Bisa? Ibu tampilkan saja ya. Tadi Dila WhatsApp Ibu katanya dia enggak bisa persentase. Ibu tampilkan ya. Dila? Iya, Ibu tampilkan. Oke, terima kasih banyak kelompok 3. Kita kasih tepuk tangan buat Taufik yang sudah mewakili kelompoknya. Sekarang kita bahas untuk kelompok 2 ya. Diwakili sama Dila. Silakan dibaca, nak. Dila? Oh, keluar ya? Lili? Dila ada? Dila sudah gabung? Kalau gitu Lili saja. Lili baca, nak. Kelompok 2 Lili tak? Silakan presentasikan hasil kerja kelompoknya. Ini dengar suara Ibu? Dengar, Bu. Silakan dibaca, nak. Ini kameranya diperbaiki, nak. Kameranya diperbaiki. Ya, ditampilkan lebih bagus lagi. Bisa dibaca? Anu Bu, nggak jelas di sini Bu. Ayo Lestari. Tadi jelas nggak?
Belum jelas, Bu. Kurang jelas. Ini bisa? Ayo Lestari bisa? Kalau Citra, silakan lanjutkan Citra. Temannya sepertinya terkendala sama jaringan. Citra, ayo nak. Sebuah persegi panjang dipotong menjadi 4 bagian dengan seperti gambar di samping. Nyatakan secara aljabar luas daerah yang diarsir. Buktikan dengan cara menjabarkan apakah hasil yang didapat itu benar. Penyelesaian. Langkah pertama, berdasarkan gambar diketahui bahwa AB sama dengan X tambah 3 dan AD sama dengan X tambah 2. Maka luas ABCD sama dengan panjang kali lebar, sama dengan X tambah 3 dikali X tambah 2. Persamaan pertama. Luas ABCD sama dengan luas 1 ditambah luas kedua ditambah luas ketiga ditambah luas keempat. Luas pertama X kali X sama dengan X pangkat 2. Luas kedua 2 kali X sama dengan 2X. Luas ketiga 3 kali X sama dengan 3X. Luas keempat 3 kali 2 dengan 6. Maka luas ABCD sama dengan X pangkat 2 tambah 2X tambah 3X tambah 6. Langkah kedua, buktikan dengan cara menjabarkan apakah hasil yang didapat itu benar dari persamaan ke-1 dan kedua diperoleh. Persamaan pertama, X tambah 3 dikali X tambah 2 sama dengan X pangkat 2 ditambah 2X tambah 3X tambah 6 sama dengan X pangkat 2 tambah 5X tambah 6. Jadi, setelah dijabarkan persamaan pertama dan persamaan kedua, hasilnya diperoleh sudah benar. Silahkan disimak ulang dulu nak Ibu, selesaikan setelah sholat asar ya. Ya, Bu. Coba diperhatikan gambar yang luas persegi ABC itu kan terdiri atas 4 ruang. Ruang pertama itu sisinya X kali X, kemudian ruang kedua lebarnya 2, panjangnya adalah X. Kemudian ruang yang ketiga itu nilainya lebarnya 3, panjangnya X. Kemudian yang keempat itu 2 kali 3. Ini yang dimaksud ya, bahwa apakah sama jika kita menggunakan rumus matematikanya atau kita menghitungnya menggunakan cara yang seperti yang di samping. Silakan disimak nak, sebentar ibu tanya satu persatu. Dipaham nggak ini LKPD keduanya? Dipaham nggak? Silakan disimak dulu materinya.
Tadi Ibu terkendala sedikit Ibu karena lagi azan, Ibu lewatkan azannya dulu ya. Nah, kita kembali ke materi LKPD-nya. Untuk soal nomor 2 sepertinya kelompok 2 masih ada kendala, jadi kita diwakili sama kelompok 1. Coba diperhatikan nak, luas persegi yang luas pertama ya, itu sisinya dikasih X, berarti sisinya adalah X dikalikan dengan X, paham ya? Kemudian yang kedua itu 2 dikali dengan X, 2 kita kalikan dengan X. Coba dilihat LKPD-nya. X kali X itu X pangkat 2 kali X sudah benar, 2X, kemudian 3 kali X juga itu sudah benar, 3 dikali X, kemudian 3 kali 2 itu sama dengan 6. Jadi luas keseluruhan A, B, C, D itu luas persegi 1 tambah 2 tambah 3 dengan 4. Jadi nilainya ada X kuadrat tambah 3X ditambah 6. Ini Citra yang 2X tambah 3X itu masih bisa disederhanakan karena itu kan dia variabelnya sama ya. Jadi nilainya bisa X kuadrat ditambah dengan 5X tambah dengan 6. Paham Citra? Paham Bu. Iya, di situ kan belum disederhanakan. Yang lain paham nak? Kemudian kita masukkan persamaan 1 dengan persamaan 2 itu nilainya sama. X dikalikan dengan X itu benar, X pangkat 2, X dikalikan dengan 2 juga itu 2X, kemudian 3 kali X sudah benar 3X, 3 kali 2 juga itu sudah benar, dapatnya 6. Jadi setelah disederhanakan, nilainya X kuadrat tambah 5X tambah 6. Jadi persamaan 1 dan 2 kita peroleh penyelesaiannya yang sama. Jadi sudah benar ya. Buktikan dengan cara menjabarkan apakah hasil yang didapat itu benar. Jadi kita buktikan bahwa hasil yang didapat itu sudah benar. Paham tak? Paham semua? Paham Bu. Paham ya? Paham Bu. Ya. Hari ini kita sudah menyelesaikan kelompok 1 sudah, kelompok 2 juga sudah. Sekarang seluruh LKPD sudah kita selesaikan. Kita kembali ke materi. Ada yang bisa kasih kesimpulan? Hari ini kita belajar apa saja? Ada yang bisa kasih kesimpulan? Oh ya, Nur Multasam silakan nak. Kesimpulan, rumus perkalian aljabar merupakan bentuk dari operasi hitung aljabar. Iya. Dalam perkalian aljabar dikalikan tidak hanya koefisiennya saja, namun semua komponennya harus dikalikan, dan untuk menyelesaikannya digunakan metode distributif. Iya. Dalam menyelesaikan suatu permasalahan pembagian bentuk aljabar, maka langkah pertama harus mengetahui faktor persekutuan dan aljabar tersebut. Iya, terima kasih Nur Multasam. Yang lain paham ya? Paham nak? Ibu kasih kembali yang penguatan. Jadi tadi dikatakan bahwa perkalian aljabar itu merupakan bentuk operasi dari hitung aljabar. Kemudian kalau perkalian aljabar itu yang dikalikan itu bukan hanya koefisiennya, ya? Ayo Lestari nyalakan kameranya nak ya. Yang dikalikan itu kalau aljabar bukan hanya koefisiennya, tetapi juga variabelnya. Ibu contoh ini sifat perkalian aljabar ini. X kita kalikan dengan nilai X itu nilainya X pangkat 2. Kemudian X kita kalikan dengan B itu nilainya BX. Kemudian A dikali A kali X itu AX. Kemudian A kali B itu nilainya AB. Karena BX dan AX memiliki variabel yang sama, maka kita jumlahkan koefisiennya karena dia suku sejenis. Untuk perkalian ya. Jadi kalau perkalian ini, kemudian di perkalian juga itu berlaku rumus-rumus perkalian. Ini, sifat-sifat perkalian ini, sifat komutatif. Yang pertama, A kali B itu sama dengan B kali A. Contoh, A kali B itu sama dengan B kali A. Contoh ya, X kali 2 sama dengan 2 kali X. Nilainya akan sama. Coba diperbaiki kameranya nak. Upayakan semua wajahnya muncul supaya rekaman kita sebentar bagus. Nah, Citra Amalia bisa sedikit kameranya diturunkan nak. Iya.
Kemudian yang kedua, sifat asosiatif. A dikali B sama dengan B kali C, atau A kali B sama dengan B kali C. Kemudian distributif. Nah ini AB ditambah dengan AC. Kalau perkalian itu yang dalam kurung itu perkalian ya seperti ini. A kali B tambah C. A kali B tambah C. A kali B itu AB. A kali C harusnya di belakang AC ya. Ini bukan B. A di belakang AC. A kali B itu AB. A kali C itu AC. Paham? Jadi pembagian aljabar itu kalau kita mau bagikan, yang dibagikan adalah kita harus mengetahui dulu faktor persekutuannya. Kemudian kita melakukan pembagian pada pembilang dan penyebutnya. Pahamkah materinya? Paham nak? Dipaham materinya? Ya, Bu. Paham ya? Iya, kurang semangat ini. Apakah ngantuk? Ayo, ini Ibu kasih sebelum mengakhiri pembelajaran hari ini, Ibu kasih soal latihan. Kita selesaikan dulu satu nomor sebelum kita lanjut. Nah ini, coba kalian simak dulu soalnya. Hasil perkalian bentuk aljabar dari 2x tambah 3 kita kalikan dengan 3x kurang 2. Ini perkalian suku 2 dengan suku 2. 2x tambah 3, 2x dikali 3x itu nilainya 6x pangkat 2. Kemudian 2x kurang 2x dikali 2 itu nilainya adalah negatif 4x. Kemudian 3 kali 3 itu 9x. Positif 3 dikali dengan negatif 2 itu jawabannya adalah negatif 6. Hasil akhirnya adalah 6x kuadrat ditambah dengan 5x kurang 6. Bisa ya? Bisa nak? Ini soal latihan kalian. Yang akan Ibu ambil nilainya, silakan kalian sebentar Ibu bagi linknya di WhatsApp grup. Kalian kerjakan, kemudian jawabannya dikirim ulang ke Google Form ya. Ini ada 3 nomor. Ada 4 nomor ya? Ini ada 4 nomor. Ada 4 nomor ya? Nah, sekarang kita refleksi pembelajaran. Nah, di refleksi kegiatan refleksi pembelajaran ini, Ibu juga sudah mengirimkan link ini ke grup kalian. Silakan kalian membuka linknya. Di situ Ibu minta kalian apakah pesan dan kesan kalian mengikuti pembelajaran hari ini. Ada yang bisa satu orang membacakan pesan dan kesannya setelah mengikuti pembelajaran? Ada yang bisa? Siapa itu? Cita Amalia. Pesan saya jadi lebih semangat karena media yang digunakan lebih menarik dan lebih mudah dipahami. Ya. Dan untuk pertama kalinya saya presentasi secara online. Ya. Untuk pertama kalinya ya kita belajar seperti ini. Jadi yang lain kalian nanti buka linknya, tuliskan pesan dan kesan kalian di dalam sini dalam mengikuti kegiatan pembelajaran ini. Paham ya nak? Paham ya? Iya. Paham Bu. Yang lain masih malu-malu senyum. Nah ini ada link post test. Di link post test ini Ibu bagi 4 soal. Ada 4 soal. Kalian bisa langsung melihat skor nilai kalian. Ibu juga sudah membagi link ini di grup. Sedangkan kalian selesaikan link post testnya, kemudian jawabannya kalian kirim di Google Form. Di situ kalian bisa langsung melihat skor penilaian kalian setelah mempelajari materi hari ini. Bisa? Nah, materi kita pada pertemuan berikutnya ini. Pertemuan berikutnya kita belajar tentang persamaan linear satu variabel dan pertidaksamaan linear satu variabel. Persamaan linear satu variabel itu terdiri atas ada himpunan selesaiannya, kemudian ada penerapan dalam menyelesaikan masalah nyata. Jadi ada masalah kontekstualnya. Begitupun dengan pertidaksamaan linear satu variabel. Pertidaksamaan satu variabel ada himpunan penyelesaiannya, kita mencari himpunan penyelesaiannya, kemudian kita menerapkan dalam masalah nyata atau masalah kontekstual, masalah sehari-hari. Sampai di sini paham materi kita hari ini? Karena untuk mengakhiri pembelajaran. Iya, buat mikrofonnya boleh dimatikan, yang lain boleh
boleh on-kan kameranya. Jadi sebelum mengakhiri pembelajaran hari ini, Ibu kembali tanya, kita hari ini belajar apa saja ya? Tadi kita belajar apa ya? Aljabar. Ya, apalagi? Gila Ananda, tadi kita belajar apa ya? Perkalian? Pembagian Ya, pembagian aljabar. Pertiwi, apalagi nak selain pembagian aljabar kita belajar apa? Belajar apa lagi? Di-off-kan kameranya. Ayo Lestari. Taufik. Tadi selain pembagian kita belajar apa? Perkalian ya. Jadi hari ini kita belajar perkalian aljabar dan pembagian aljabar. Perkalian bentuk aljabar dan pembagian bentuk aljabar. Kemudian materi kita selanjutnya ini. Paham hari ini materinya? Dipaham semua nak? Dipaham? Ya Bu. Ayo mari Ya, Bu. nyalakan kameranya, kita mengakhiri pembelajaran hari ini dengan membaca doa. Silakan di-on-kan semua kameranya. Siapa yang mau bimbing baca doa? Coba di-on-kan kamera Citra Walia. Mari kita sama-sama mengakhiri pembelajaran hari ini dengan membaca doa. Ya, amin. Terima kasih telah mengikuti seluruh rangkaian pembelajaran hari ini. Yang masih belum paham materinya boleh kita lanjut diskusi di WhatsApp group atau menyelesaikan atau kalian boleh baca kembali bahan ajar yang telah Ibu bagikan ya. Ada lagi yang mau ditanyakan nak? Masih ada yang mau ditanyakan? Sudah tidak ada? Semua sudah paham ya? Paham, Bu. Satu kali nyalakan kamera kita foto bersama. Yang 4 lain ini yang mana ini kameranya? Pertiwi, Hila, ya. Oke, saya mengakhiri pembelajaran hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan live nak, boleh live dari kelas.